Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kali ini aku ingin merespon ya dua video yang berbicara tentang topik yang sama, yaitu mengenai kenapa Rasulullah melarang putrinya ya, Fatimah Az-Zahra, untuk dipoligami oleh Ali radhiyallahu anhu. Kedua channel apologet Kristen tersebut adalah dari Erben Channel dan dari Kanuru ya. Nah, sekarang kita putar dulu yang di Erben Channel. Videonya adalah yang ini ya, dari menit ke 1. Gitu loh. Tetapi pertanyaan saya Bu Yuni, lihat di layar Bu. Mengapa nabinya Ibu Yuni tidak memperbolehkan Ali mempoligami Fatimah putrinya? Kalau itu perintah dari Allah. Oke, kita sudah dapat poinnya ya dari Erben Channel ini. Kemudian kita lihat di channel Kanuru. Videonya yang ini ya. Di sini ada beberapa orang apologet Kristen yang ngumpul dalam satu room. Dan di dalamnya hadir juga salah seorang apologet Muslim ya, yaitu Bang Koresh Trion Slayer ya. Nah, mereka di sini juga mempertanyakan hal yang sama. Kita putar videonya mulai menit ke 8:10 ya. Iya. Oke, Oh ya udah silakan Kak. gue bacain khusus untuk lu karena gue sedang merendahkan diri gue ya. Miswar bin Makramah dia berkata, saya mendengar Nabi bersabda ketika berada di atas mimbar, sesungguhnya Bani Hisam bin Al-Mughra meminta izin kepadaku supaya. Ini suara dari si Ferek Duran ya. Salah satu apologet Kristen yang dibilang sangat menguasai hadis ya. Katanya sih begitu. Oke, kita dengar selanjutnya ya. Supaya menikahkan putri-putri mereka untuk Ali bin Abu Talib. Namun aku tidak mengizinkan. Kemudian aku tidak mengizinkan. Kemudian aku tidak mengizinkan. 3 times. 3 kali. Kebiasaan Muhammad kan selalu 3 kali. Wudhu 3 kali. Ya. Ali, jika Ibnu Abu Talib mau menceraikan putriku. Padahal gue udah selama ini gue udah membela Muhammad dengan mengatakan dalil dalam Quran tidak ada untuk poligami. Tetapi lu justru menghancurkan Muhammad, mengatakan dalil poligami ada di dalam Quran. Berarti sesuai dengan premis lu Slayer, Muhammad menentang Allah. Baca tuh menyakiti tuh. Baca lu bacanya nggak tuntas dan menikahi putri-putri mereka karena sesungguhnya putri adalah bagian bacanya dari yang terakhir ya. Karena sesungguhnya putri. Di sini kita lihat ada si Sofiatul juga ya. Ratu Bahlulernya dari umat sebelah. Oke, kita lanjut ya. Putriku adalah bagian dariku. Aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan. sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Muhammad tahu kalau poligami itu akan menyakiti Fatimah. Dia tahu. Oke ya, kita sudah dapat poinnya. Dari potongan-potongan video di atas, aku bacakan lagi hadisnya ya, karena aku merasa sebaiknya membaca ulang hadis-hadis atau ayat yang dibacakan oleh para oten ini ya, karena cara membacanya itu dengan mengolok-olok seperti itu ya, sangat tidak pantas lah ya. Oke, hadis tersebut ada di Sahih Muslim nomor 2449A. Oke, sekarang aku buka ya. Ini dari buku Ensiklopedia Hadis Kutubus Sittah atau kitab yang 6. Ini salah satu bukunya yaitu Sahih Muslim ya. Kitab yang kedua dari Sahih Muslim ya. Ini penerbitnya Al-Mahirah ya, Al-Mahirah, dan sangat layak untuk dimiliki oleh setiap muslim ya, karena berisi hadis-hadis yang cukup lengkap dari 6 imam hadis yang utama. Makanya dibilang Kutubus Sittah. Oke, sekarang kita buka di. Nah, sekarang kita buka di kitab hadis Sahih Muslim ini, yaitu di Al-Mu'jam 15 ya, bab keutamaan Fatimah putri Nabi. Ini hadis nomor 2449A ya. Cara penamaan Sahih Muslim memang begitu ya. Ini ada hadis yang
bersesuaian topiknya dikumpulkan, jadi dibuatkan A, B, C dan seterusnya ya. Nah, aku bacakan ya. Dari Al-Miswar bin Makramah yang mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, Bani Hisham bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tetapi aku tidak mengizinkan mereka. Aku tidak mengizinkan mereka dan aku tidak mengizinkan mereka kecuali jika Ali ingin menceraikan putriku Fatimah, kemudian menikahi putri mereka. Putriku adalah bagian dariku. Apa yang membuatnya susah juga akan membuat diriku susah. Apa yang menyakiti dirinya juga menyakiti diriku. Kemudian di hadis nomor 2449b ya, di hadis berikutnya dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al-Miswar bin Makramah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Apa yang menyakiti dirinya itu juga menyakiti diriku. Nah, ini dua hadis yang isinya bersesuaian ya dengan apa yang disebutkan oleh si Ferek Duran di dalam cuplikan video yang tadi ya. Setelah membacakan hadis-hadis tersebut, pertanyaannya adalah apakah oten-oten Bahlulers yang ada di room tersebut tahu siapakah orang tua atau wali dari perempuan yang akan dilamar oleh Ali radhiyallahu an untuk menjadi istrinya? Dia itu adalah seorang yang bernama Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Nah, siapakah dia ini? Dia tidak lain adalah orang yang terkenal dengan nama Abu Jahal, yaitu seorang musuh Islam, musuh Allah, dan musuh Rasulullah. Perlakuan dan tindakannya terhadap umat Islam sudah tercatat dalam sejarah Islam sebagai perlakuan yang zalim. Abu Jahal itu adalah salah satu dari 7 orang kafir Quraisy yang didoakan celaka oleh Rasulullah SAW di Perang Badar. Dan dia akhirnya mati terbunuh dalam kondisi kafir dan terlaknat. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih yang sekaligus menjelaskan alasannya mengapa beliau melarang Ali radhiyallahu an untuk meminang putri Abu Jahal, sekaligus menjadikannya madu bagi putri beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra, sebagai berikut ya. Hadisnya adalah di hadis yang berikut ya. Ini adalah hadis Muslim nomor 2449C dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al-Husain bahwa ketika orang-orang tiba di Madinah setelah menemui Yazid bin Muawiyah pada peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali, Al-Miswar bin Makramah menemui Ali bin Al-Husain dan berkata kepadanya, dan seterusnya ya, dan seterusnya ini sampai ke halaman berikutnya ya. Perhatikan bagian yang di tanda panah ya. Sungguh Ali bin Abu Thalib pernah melamar putri Abu Jahal setelah dia menikah dengan Fatimah. Lalu aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah kepada orang-orang tentang hal itu di atas mimbar beliau ini. Saat itu aku telah balik. Beliau bersabda, sungguh Fatimah adalah bagian dari diriku, dan aku sangat khawatir jika dia terkena fitnah dalam agamanya. Lalu beliau menceritakan tentang menantu beliau dari Bani Abdu Syams. Beliau memujinya dalam hubungan menantu dan mertua. Beliau berkata, dia jujur saat berbicara denganku. Dia juga selalu menepati janjinya. Sungguh aku tidak mengharamkan perkara yang halal dan tidak pula menghalalkan perkara yang haram. Akan tetapi demi Allah, putri Rasulullah SAW dan putri musuh Allah tidak akan berkumpul di satu tempat sebagai dua istri Ali selamanya. Juga ada di hadis Muslim di nomor berikutnya ya. Ini hadis Muslim di nomor 2449D dari Ali bin Husain dari Al-Miswar bin Makramah bahwa Ali bin Abu Thalib pernah melamar putri Abu Jahal. Ketika itu dia telah menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ketika berita tersebut didengar Fatimah, dia langsung mendatangi ayahnya Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh para sahabatmu mengatakan bahwa engkau tidak pernah marah demi membela putri-putrimu. Sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu Jahal. Al-Miswar berkata,
Kemudian Rasulullah SAW berdiri berkhutbah. Aku mendengar beliau membaca syahadat. Setelah itu beliau bersabda, sungguh aku telah menikahkan Abu Al-As bin Ar-Rabi dengan Zainab putriku. Saat dia berbicara kepadaku, dia selalu jujur. Sungguh Fatimah binti Muhammad adalah darah dagingku. Oleh karena itu, aku tidak suka apabila orang-orang menjerumuskannya ke dalam fitnah atau petaka. Demi Allah, putri Rasulullah tidak boleh berkumpul dengan putri musuh Allah pada satu orang laki-laki selamanya. Perawi berkata, akhirnya Ali membatalkan lamarannya. Jadi sudah sangat jelas ya kenapa Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menikahi salah satu putri dari Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu adalah salah satu musuh Islam yang zalim. Oke? Nah, demikian ya jawabanku terhadap kenyinyiran para bahlulers, oten yang berperan sebagai roh-roh penyesat yang selalu ingin menyesatkan umat Islam dan ingin menggerus iman umat Islam dari agamanya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi saudaraku seiman. Terus dukung channel-channel Muslim dengan mensubscribe channel-channel Muslim ya, termasuk mensubscribe channelku ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.